Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Maulana Farizal dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang matematika diskrit. Ini anggota kelompoknya. Yang pertama dilanjutkan oleh Akhtar Rafaneza. Ya, selanjutnya perkenalkan nama saya Akhtar Rafaneza. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari aljabar boolean. Aljabar boolean adalah suatu sistem aljabar yang hanya memiliki dua nilai, yaitu benar dan salah, atau biasanya dilambangkan dengan 1 dan 0. Berbeda dengan aljabar biasa yang menggunakan operasi penjumlahan dan perkalian, aljabar boolean menggunakan 3 operasi utama, yaitu OR, AND, dan NOT. Simbol-simbolnya adalah plus untuk OR, kali untuk AND, dan tanda petik untuk NOT atau komplement. Next. Ya, selanjutnya definisinya. Misalkan B adalah himpunan yang didefinisikan pada dua operator biner plus dan kali dan sebuah operator uner tanda petik. Misalkan 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B, maka tupel B, OR, AND, NOT, 0, dan 1. Disebut aljabar boolean jika untuk setiap A, B, C bagian dari B berlaku aksioma berikut. 1. Identitas. A OR 0 sama dengan A N1 sama dengan A. 2. Komutatif. A OR B sama dengan B OR A, dan ANB sama dengan BNA. Yang ketiga distributif. ANB OR C sama dengan ANB OR ANC. Selanjutnya, A OR BNC sama dengan A OR B NA OR C. Yang terakhir, komplement. Untuk setiap A bagian dari B, terdapat elemen unik A not bagian dari B, sehingga A OR A not sama dengan 1 dan A NA not sama dengan 0. Next. Selanjutnya, aljabar boolean dua nilai. Merupakan aljabar boolean yang paling populer karena aplikasinya luas. Pada aljabar dua nilai, B biasanya 0 dan 1. Operator biner OR dan AND, dan operator uner NOT. Kaidah untuk operator biner dan operator uner seperti di layar yang bisa kalian lihat. Terakhir, keempat aksioma di atas dipenuhi. Next. Oke, berikutnya ada hukum-hukum aljabar boolean. Total ada 11 hukum. Hukum pertama adalah hukum identitas, kedua hukum idempoten, 3 hukum komplement, 4 hukum dominansi, 5 hukum involusi, ke-6 hukum penyerapan, 7 hukum komutatif, 8 hukum asosiatif, 9 hukum distributif, 10 hukum De Morgan, dan terakhir hukum 0 atau 1. Next. Oke, terakhir fungsi boolean. Contoh-contoh fungsi booleannya bisa kalian lihat di PPT-nya. Lalu setiap peubah di dalam fungsi boolean termasuk dalam bentuk komplementnya disebut literal. Fungsi H atau X, Y, Z sama dengan X, Y, Z not terdiri dari 3 buah literal, yaitu X, Y, dan Z not. Jika diberikan X sama dengan 1, Y sama dengan 1, Z sama dengan 0, maka nilai fungsinya H 1, 1, 0 sama dengan 1 N1 N0 not sama dengan 1 N1 N1 sama dengan 1 N1 sama dengan 1. Sekian dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adlan Zaki. Di sini saya akan menjelaskan bentuk kanonik dalam aljabar boolean. Bentuk kanonik adalah cara penulisan fungsi boolean dalam bentuk baku. Ada dua jenis bentuk kanonik. Yang pertama itu sum of product atau SOP, atau penjumlahan hasil kali. Dan yang kedua adalah product of sum atau POS, perkalian hasil jumlah. Keduanya digunakan untuk mempermudah analisis dan penyederhanaan rangkaian logika. Next. Yang selanjutnya adalah minterm dan maxterm. Minterm adalah hasil kali semua variabel dalam kurung F sama dengan 1. Variabel 0 sama dengan komplement, variabel 1 sama dengan tanpa komplement. Contohnya yaitu
X aksen, Y aksen, Z, koma, X, Y aksen, Z aksen, koma, X, Y, Z. Yang kedua, maxterm. Maxterm adalah hasil jumlah semua variabel dalam kurung F sama dengan 0. Variabel 0 adalah tanpa komplement, variabel 1 adalah komplement. Contohnya, dalam kurung X plus Y plus Z, koma, dalam kurung X aksen plus Y aksen plus Z aksen. Next. Ya, yang selanjutnya adalah membentuk fungsi dari tabel kebenaran. Langkah membentuk SOP atau sum of product yang pertama adalah satu, tentukan baris dengan F sama dengan 1. Yang kedua, tulis minterm untuk tiap baris tersebut. Yang ketiga, jumlahkan semua minterm. Lalu langkah untuk membentuk POS, yaitu yang pertama, tentukan baris dengan F sama dengan 0. Yang kedua, tulis maxterm untuk tiap baris tersebut. Yang ketiga, kalikan semua maxterm. Next. Kesimpulannya, bentuk kanonik mempermudah representasi fungsi logika. Dua bentuk utama yaitu SOP dan POS. SOP menggunakan minterm F sama dengan 1 dan POS menggunakan maxterm F sama dengan 0. Berguna untuk analisis, penyederhanaan, dan implementasi rangkaian digital. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Rama. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ali Mifaudin Ramansyah. Nomor NIM 25051000115. Konversi antar bentuk kanonik. Misalnya, F adalah fungsi boolean dalam bentuk SOP dengan 3 perubahan. F buka kurung X, Y, Z tutup kurung sama dengan sigma 1, 4, 5, 6, 7. Dan F aksen adalah fungsi komplement dari F. F aksen buka kurung X, Y, Z tutup kurung sama dengan sigma 023 sama dengan M0 tambah M2 tambah M3. Dengan menggunakan hukum De Morgan, kita dapat memperoleh fungsi F dalam bentuk pos. F X, Y, Z sama dengan F aksen X, Y, Z aksen sama dengan M0 tambah M2 tambah M3 aksen sama dengan M0 M2 M3. X, Y, Z X aksen Y aksen Z aksen tutup kurung aksen buka kurung X aksen Y Z aksen tutup kurung aksen X1 X aksen Y Z aksen sama dengan X tambah Y tambah Z X tambah Y aksen tambah Z X tambah Y aksen tambah Z aksen sama dengan M0 M2 M3 sama dengan Pi 023. Jadi F X Y Z sama dengan sigma 14567 023. Kesimpulan MJ sama dengan MJ. Next. Rangkaian logika. Pertama, fungsi boolean dapat juga dipresentasikan dalam bentuk rangkaian logika. Ada 3 gerbang logika dasar, gerbang AND, gerbang OR, dan gerbang NOT. Gerbang AND memiliki 2 masukan, gerbang OR 2 masukan, gerbang NOT inverter. Next. Oke. Nyatakan fungsi F, X, Y, Z sama dengan X, Y tambah X aksen Y ke dalam rangkaian logika. Penyelesaian ada beberapa cara penggambaran. Oke. Cara pertama, X, Y, X, X, Y. Apa cok ini jelasnya? Bentar kukat. 1, 2, 3. Nyatakan fungsi F, X, Y, Z sama dengan X, Y tambah X aksen Y ke dalam rangkaian logika. Ada beberapa cara penyelesaian seperti pada gambar berikut. Cara pertama, cara kedua, dan cara ketiga. Oke, next. Next.
Gerbang logika turunan NN, NOR, SOR, dan XN, OR. Gerbang NAND, gerbang NOR, gerbang SOR, dan XNOR. Keempat gerbang di atas merupakan kombinasi dari gerbang-gerbang dasar. Misalnya gerbang NOR disusun oleh kombinasi gerbang OR dan gerbang NOT. Selain itu, dengan menggunakan hukum De Morgan, kita juga dapat membuat gerbang logika yang ekivalen dengan gerbang NOR dan NAND di atas. Oke, next. Transistor gerbang logika pada gambar berikut ada 4, N, OR, NOT, and NAND. Oke, baik, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, perkenalkan, saya Kiran Sabita Hendaru dari NIM 2505-10132. Saya akan menjelaskan tentang penyederhanaan fungsi boolean dengan metode peta Cournot. Metode peta Cournot atau K-map adalah metode grafis untuk penyederhanaan fungsi boolean berbentuk peta atau diagram yang terbentuk dari kotak-kotak, di mana tiap kotak merepresentasikan sebuah min-term, dan metode peta Cournot ini ditemukan oleh seorang fisikawan Amerika yang bernama Maurice Carnot pada tahun 1953. Jadi cara peta Cournot ini ada beberapa bentuk. Yang pertama ini ada yang dua perubah. Dua perubah ini tuh yang pakai 4 kotak. Ini 4 kotak ini. Ini ada Y dan X. Dan ini pertama ada 0, ini 1. Ini kalau 0 itu jadinya X aksen. Kayak gini. Ini kan 0 sama 0. Dan kalau ini 0 sama 1, jadinya kalau 1 itu jadinya Y doang, gak pakai aksen. Ini semua sama. Kayak ini X1 sama Y1, jadinya X sama Y doang. Dan kalau 3 perubah itu juga sama. Yang ini tuh X, yang ini juga Y dan Z. Dan sama kalau misalnya jadinya itu 1, itu nggak pakai aksen. Tapi kalau hasilnya 0, itu jadi dengan aksen kayak ini. Contohnya yang pertama, X0 itu jadi X aksen, Y-nya juga jadi Y aksen, Z-nya juga jadi Z aksen, dan seterusnya sama semua. Lalu ini cara mengerjakan dengan tabel kebenaran. Cara ngerjain peta Cournot lah gimana. Jadi ini kan ada tabel kebenaran yang di sini. Nah ini itu caranya sama yang kayak tadi, yang 3 perubah. Karena ini 0, jadinya X aksen. Dan ini Y-nya juga 0, jadi Y aksen. Dan ini juga jadi Z aksen. Ini kan udah ada peta kebenarannya. Jadi ini yang pertama ini M0, M1, M2. Ini M2 di sini. Ini M3, M4, M5, M6 di sini. M7 sini. Ini kan sesuai yang sini, berarti kayak tadi ini karena M2 kan di sini. Berarti ini juga di sini. Satunya. Terus di sini itu M6 juga 1 di sini. Dan ini M7 juga, M7 di sebelahnya 6, sebelah kiri 6, jadi di sini. Lalu jadinya ini kan X aksen, Y, Z aksen plus X, Y, Z plus X, Y, Z aksen. Ini itu dari sini, dari yang hasil tabel kebenarannya itu 1. Kan ini yang X ini, X hasilnya 0, jadi X aksen. Y-nya hasilnya 1, jadi Y doang. Z hasilnya 0, jadi Z aksen. Plus yang ini, X, Y, Z. Yang ini. Lalu ini X, Y, Z aksen, ini tuh yang ini. Ini disederhanakan lagi karena ini X, Y, Z plus X, Y, Z aksen. Karena ini X, Y, Z udah sama, jadi kita taruh yang sama aja. Z aksen ini beda, jadi nggak usah ditaruh. Lalu ini ada peta Cournot dengan yang 4 perubah. Ini sama caranya kayak yang tadi, cuman beda urutan ini doang. Caranya sama, kalau misalnya hasilnya 0 itu tetap yang pakai aksen, dan kalau hasilnya 1
kayak ini Z ini hasilnya kan Z-nya 1 yang ini. Jadi Z-nya Z doang, nggak pakai aksen. Dan sama semua sisanya. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Dafa Ahmad Fauzia. Ya, perkenalkan nama saya Dava Fauzian dengan NIM 25051000140. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik minimalisasi fungsi boolean dengan peta Karnaugh. Teknik minimasi dengan peta Karnaugh atau Kmap, konsep dasarnya fungsi boolean dapat disederhanakan dengan menggabungkan kotak-kotak bernilai 1 yang saling bertetangga pada peta Karnaugh. Penggabungan ini menghasilkan fungsi lebih sederhana dengan jumlah literal atau operasi lebih sedikit. Jenis pengelompokan. Yang pertama adalah pasangan dua kotak. Contoh fungsi dari dua minterm disederhanakan jadi lebih ringkas. Yang kedua ada kuat atau 4 kotak. Penggabungan 4 minterm bisa horizontal, vertikal, atau kotak 2 kali 2. Yang terakhir ada octet atau 8 kotak. Penggabungan 8 minterm sekaligus hasilnya fungsi jauh lebih sederhana. Next. Yang pertama itu ada pasangan. Nah, sebelum disederhanakan itu fungsi f wx y z sama dengan wx y z plus wx y z aksen. Nah, di situ kan di pasangan itu wx-nya itu sama-sama 1. Nah, y-nya itu hanya y yang bernilai 1. Jadi saat disederhanakan hasilnya menjadi wxy. Next. Ya, yang pertama itu ada kuat 1. Nah, sebelum disederhanakan pada fungsi wx y z sama dengan wx y aksen z aksen plus wx y aksen z plus wx y z plus wx y z aksen. Itu kan saat di kuat 1 dia memiliki satu yang saling bersisipan. Nah, setelah disederhanakan fungsi wx y z itu menjadi wx karena hanya wx lah yang bersisipan, karena hanya wx yang bernilai 1 sama-sama 1. Yang kedua itu ada bahasa kuat 2. Bahasa kuat 2 itu dia itu menjadi kotak 2 kali 2. Sebelum disederhanakan itu fungsinya f wx y z sama dengan wx y aksen z aksen plus wx y aksen z plus wx aksen y aksen z aksen plus wx aksen y aksen z. Sudah disederhanakan fungsinya menjadi f wx y z sama dengan wy aksen. Next. Yang terakhir ada octet atau 8 kolom. Sebelum disederhanakan dia fungsinya itu f wx y z atau sama dengan wx y aksen z aksen plus wx y aksen z plus wx y z aksen plus wx y aksen z plus wx aksen y aksen z aksen plus wx aksen y aksen z plus wx aksen y z plus wx aksen y z aksen. Nah, situ hanya baris w saja yang bernilai 1. Jadi setelah disederhanakan fungsinya menjadi f wx y z sama dengan w. Sekian dari saya akan berikan ke moderator. Terima kasih. Perkenalkan, nama aku Afil Aziz bin Safiro dengan NIM 2505100144 dari kelompok matematika diskrit kelompok 3. Saya akan menjelaskan materi terkait tips menyederhanakan dengan peta Karnaugh. Tips menyederhanakan dengan peta Karnaugh. Untuk mencapai hasil minimalisasi yang optimal, ada 2 tips utama yang harus diikuti saat menggunakan peta Karnaugh. Yang pertama, kelompokkan satu yang bertetangga sebanyak mungkin. Kedua, proses pengelompokan harus dilakukan secara hierarkis, dimulai dari kelompok terbesar, yaitu oktet yang berisi 8 buah, kemudian kuat yang berisi 4, terakhir cari pasangan yang berisi 2. Kelompok kotak yang bernilai 1 dapat membentuk pasangan, kuat, atau oktet. Perlu diingat bahwa hasil penyederhanaan dengan Kmap tidak selalu unik. Ini adalah contoh penyederhanaan secara manual. Nah, kita cari di ini. Kita cari satu-satu dari sini dibaca Kmapnya.
nanti hasilnya ini sudah dibuktikan dan ini hasilnya sama dengan yang ini sama dengan ini sama dengan ini. Lalu dengan cara yang lebih sederhana, nah caranya yaitu kita mulai dari mengelompokkan pasangan ini di kelompokan yang ada yang paling banyak, yaitu oktet yang berjumlah 8. Nah ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ini yang berjumlah 4, yang ini berjumlah 2. Kita mulai dari yang nomor 2. Nah ini secara kita mulai dari WX YZ kan dari sini ya. Kalau kita tarik garis ke sini kodenya 10. Nah berarti ini artinya itu WX aksen. Nah kita tulis di sini WX aksen. Nah lalu kita cari yang ke atas ininya. Ini kan ada 2. Nah kita lihat nih di sini nih ada 00 dan 01. Nah perlu diingat 0 di sini artinya aksen ya. Jadi misal nih YZ kan 00 tuh berarti Y aksen Z aksen. Nah kalau ini YZ Y aksen Z polos biasa. Nah ini kita lihat tarik ke atas. Ini artinya Y aksen Z aksen. Ini Y aksen Z polos. Nah yang sama kan ini Y aksen bisa ditaruh ke sini. Nah lebih mudah kan. Dan seterusnya yang ini kita mulai dari sini. Nah ini kan ada 4 garis 1, 2, 3, 4. Nah ini kita bisa cari pasangannya yang saling menghilangkan. Contoh 1 yang depan bisa dengan 0 yang sini, 1 yang sini bisa dengan 0 yang sebelah sini, yang pertama. Nah lalu tinggal yang nomor yang belakang, 0 yang ini bisa dengan yang ini, 0 sama 1 kan, jadi sama-sama menghilangkan. Lalu 1 dan 0 yang ini, jadi yang dari sini itu udah hilang semua. Nah, lalu kita naik yang ke atas, sama kayak tadi. Ini artinya Y aksen Z biasa, ini artinya YZ biasa. Nah yang sama kan yang Z tulis ke sini. Karena Y aksennya sudah ada yang sama dengan yang ini, kita bisa hilangkan. Sama juga dengan yang ini. Yang ketiga ini yang jumlahnya 4. Nah, ini kita tarik garis ke sini. Ini artinya WX polos biasa. Lalu dengan atasnya W aksen X biasa. Nah, ini X-nya kan sama, polos sama-sama polos. Yang depan yang berbeda bisa kita hilangkan. Nah, jadi yang diambil X-nya saja masukkan ke sini. Nah, kita lanjut yang garis yang sini. Nah, kita tarik garis ke atas. Ada 2 ya. Ada YZ polos semua. Lalu ada YZ aksen. Nah, yang berbeda yaitu yang nominal yang belakang. Yaitu Z-nya yang berbeda. Yang ini polos, yang ini aksen. Bisa kita coret atau hilang. Jadi kita ambil yang duanya saja, yaitu Y-nya saja. Nah, langsung ditaruh di sini. Nah, itu cukup hasil penjelasan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Farizal dengan NIM 2505 100 117. Materi selanjutnya adalah keadaan don't care. Keadaan don't care adalah kondisi nilai perubah yang tidak diperhitungkan oleh fungsinya. Artinya nilai 1 atau 0 dari perubah don't care tidak berpengaruh pada hasil fungsi tersebut. Contoh, peraga digital angka desimal 0 sampai 9. Yang kedua, jumlah bit yang diperlukan untuk mempresentasikan sama dengan 4 bit. Yang ketiga, bit-bit untuk angka 10 sampai 15 tidak dipakai. Lanjut. Dalam menyederhanakan peta Carnot yang mengandung keadaan don't care ada 2 hal. Yang pertama, kita anggap semua nilai don't care X sama dengan 1 dan kemudian membentuk kelompok sebesar mungkin yang melibatkan angka 1 termasuk tanda X tersebut. Yang kedua, semua nilai X yang tidak termasuk dalam kelompok tersebut kita anggap bernilai 0. Dengan cara ini, keadaan-keadaan X telah dimanfaatkan semaksimal mungkin dan kita boleh melakukannya secara bebas. Lanjut. Next. Ya, diberikan sebuah contoh. Sebuah fungsi boolean f dinyatakan dengan tabel berikut. Minimasi fungsi f
sesederhana mungkin. Jadi diberikan ini yang X ini don't care ya. Kita ubah tabel kebenaran menjadi tabel primer. Dengan prinsip yang pertama bahwa X itu nilainya 1. Jadi satu-satu yang berdekatan dengan X kita kelompokkan. Jadi hasil penyederhanaannya F dalam kurung WXYZ sama dengan XZ plus Y aksen dikali Z aksen plus Y kali Z. Sekian dari saya, terima kasih. Dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Ahnaf, biasa dipanggil Dafa. Saya dari program studi Teknik Elektro dengan NIM 2505100135. Di sini saya akan menjelaskan pengertian majority gate. Majority gate adalah rangkaian digital yang menghasilkan keluaran 1 jika mayoritas setidaknya 2 dari 3 input bernilai 1. Maka misal ada bilangan 110, bilangan mayoritasnya adalah 1, maka menghasilkan 1. Contoh lagi, jika 3 input A, B, C adalah suara 3 sensor, maka keluaran 1 berarti setidaknya 2 sensor menyatakan ya. Di sini saya akan menjelaskan tabel kebenaran. Di sini ada variabel X, Y, dan Z, menghasilkan F, X, Y, dan Z. Dan bagaimana mengetahui hasil-hasil tersebut? Dengan cara apakah bilangan variabel X, Y, Z bisa dibagi dengan 2 dan tidak habis dibagi dengan 2. Kalau tidak habis dibagi dengan 2 akan menghasilkan 1. Contohnya 0, 1, 1, maka menghasilkan 1. Jika habis dibagi dengan 2, contohnya 1, 0, 0, maka menghasilkan 0. Dan tabel yang kedua ada X di bagian kiri dan YZ di bagian kanan. Sama seperti tadi, jika X 0 dan YZ 0, 0, maka menghasilkan 0. Jika X 1, YZ 0, 1, maka menghasilkan 1. Karena mayoritas 1, X 1, YZ 0, 1. Contoh lagi, jika X 0, YZ 1, 1, maka menghasilkan 1. Di rangkaian logika ini ada XZ, XY, dan YZ menghasilkan keluaran OR. Kenapa menghasilkan keluaran OR? Supaya salah satu AND ini jika menyala, maka outputnya juga akan ikut menyala. Representasi 4 bit untuk angka desimal 0 sampai 9. A3, A2, A1, A0. Nilai biner dari angka desimal, angka A3, A2, A1, A0, apakah bilangan genap? Sama seperti tadi. Jika bilangan tersebut habis dibagi dengan 2, maka menghasilkan 0. Jika tidak habis dibagi dengan 2, maka menghasilkan 1. Contohnya di sini ada 2. 0, 0, 10. Maka menghasilkan 0. Jika 0, 0, 1, 1, karena ini tidak habis dibagi dengan 2, maka menghasilkan 1. Saya rasa cukup materi yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Oke, sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.